Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini kita perjalanan takian Banda Aceh lewat Biren. Karena ke Banda Aceh ada rawat jalan, cara lewat Biren, cara lewat Gunung Luser, Celala. Sini lewat takingan Banda Aceh lewat Biren. Kita mulai hari Masjid Raya Takengon. Masjid Raya Takengon lewat ke Kapolres, SMA Negeri 1, Sawaku Kemili, Reja Bukit, Simpang 4, Mongol, Patok 100, artinya kilometer 100. Pokoknya mulai ukur hari Biren. Jadi hari Biren sawahku Patok 100 itu 100 km. Terus Payatumpi, terus Winter itu mata air yang terdapat di pinggir di karang, di karang-karang itu dulu kalau orang jalan dari Simpang 3 biasanya di sana minum. Jadi itu ada mata air di pinggir karang itu di pinggir bukit itu sebelum kebun kopi orang. Habis Winter, terus Singgah Mata itu tempat kalau kita meninggalkan Takengon itu terakhir kita bisa melihat Danau Laut Tawar. Kemudian naik lagi Bukit Menjangan. Habis Bukit Menjangan Meriah 1, terus Bergendal, turun itu Tritit atau nama lainnya Gegerung. Dari Tritit ini kalau kita lurus itu arah ke Biren, tapi kalau ke kanan itu ke Simpang 3 atau Bener Meriah. Habis Tritit terus Totor Besi. Habis Totor Besi Jamur Ujung. Habis Jamur Ujung Sukarami. Habis Sukarami Panti Raya. Di sini ada kampung namanya Simpang Balik. Di sini ada tempat pemandian Wih Pesam atau air panas. Habis Simpang Balik Bandar Lampahan. Habis Bandar Lampahan Habis Lampahan Timang Gajah. Habis Timang Gajah Singgah Mulo. Di Timang Gajah itu ada juga kampung namanya Rongka. Timang Gajah habis Singgah Mulo. Terus Reronga, terus Limeraya. Habis Limeraya Enang disebut, terus Belang Rakal. Habis Belang Rakal Belangkuyu. Itu jadi seperti daerah yang lapangan luas sekali, pohonnya juga sudah di situ sudah hampir jarang. Habis itu kilometer 35
Kilometer 35 ini perbatasan antara Kabupaten Bener Meriah dengan Kabupaten Biren. Habis itu masuk Totor Tepin Mane. Tepin Mane. Mane itu dalam bahasa Gayo artinya kemarin. Tepin itu artinya pinggir sungai atau pinggir laut yang kemarin. Jadi Tepin Mane itu sebenarnya yang mengasih nama itu orang Gayo. Habis itu Simpang Juli. Habis Simpang Juli Biren. Terus kita ke kiri. Kalau ke kanan ke arah Medan, sampai ini ke kiri atau ke arah Lok Sumawi, kita ke kiri. Ke kiri itu Pedada. Habis Pedada Jenip. Terus Bernun. Habis Bernun Segli. Habis Segli kita mulai naik ke gunung. Namanya Gunung Selawah. Nah, di sini kita temukan Kampung Sare. Habis Sare itu turun tuh Selimun. Selimun itu udah di kakinya Gunung Selawah. Kemudian sampai ke Banda Aceh. Itu kalau lewat Biren. Tapi kalau kita ke Banda Aceh lewat Melabuh, itu kita mulai dari Kapolres ke kiri sampai kita ke Tan. Tan di sini ada jalan menurun. Sekarang di sini ada pasar sayur. Tan, habis Tan itu Saril. Saril itu ada jembatan. Terus Uning, habis Uning ke Atang Jungket. Atang Jungket kita ke kanan itu ke Atang Jungket. Kalau lurus itu nanti kita ke arah Pegasing, terus Burlintang, terus ke Isak. Tapi itu kita ke kanan ke Atang Jungket. Atang Jungket, terus ke Angkup. Ke Angkup di sini air terjun. Terus habis Angkup kita ke Celala. Habis Celala namanya Tanoh Depet. Terus hutan burit Bukit Barisan atau Gunung Luser. Di sini kita akan melewati gunung dengan kanan kirinya itu lembah yang dalam sekali. Kita bisa sampai ke puncak gunungnya itu kira-kira ada 4 puncak. Dan kalau kita berada di puncaknya itu, di bawah kita itu awan, saking tingginya. Dan jalan ini yang buat itu Jerman. Dan kenapa melewati gunung-gunung yang tinggi ini? Alasannya, kalau dari gunung ini, Gunung Luser itu terpantau semua. Jadi kalau ada penebangan liar, pembakaran hutan, itu kelihatan dari gunung ini. Maka jalannya itu melewati gunung yang tinggi ini, ada 4. Dan di gunung ini, mobil kita tidak pernah berpapasan dengan orang, karena sepi sekali. Dan kalau sudah sore, itu gajah turun dari hutan. Di sini kita ketemu dengan Betung Ateh. Terus kemudian Betung Bawah. Di Betung ini kita menemukan makam dari
dari almarhum Tengku Batavia. Makam dari Tengku Batavia, yaitu yang ditembak oleh tentara waktu itu di pesantrennya. Kemudian setelah Betung apa, kita ke Nagan Raya. Di Nagan Raya ini nanti kita ketemu jembatan yang panjang, terus airnya deras sekali. Bisa mandi tapi hati-hati karena airnya deras dan tidak begitu dalam tapi licin. Habis Nagan Raya, Jeram. Habis Jeram itu Melabuh. Habis Melabuh, Tenom. Terus Lamno. Terus Calang. Dan terus Gunung Gerutih. Gunung Gerutih itu di sini pemandangannya kalau siang sangat bagus ke arah laut. Dan di sini ada tempat minum-minum tapi tidak ada tempat makan, hanya ada minum dan paling makan Indomie. Terus di sini banyak ditemukan monyet. Jadi kalau ke sini biasanya kita beli pisang. Di sana juga dijualin pisang. Habis Gunung Gerutih, Loknga, habis Loknga baru Banda Aceh. Nah itu jalan Takengon Banda Aceh lewat Gunung Luser. Kalau yang punya bakat aponturir, tantangan, nah lewat Gunung Luser ini cukup menegangkan karena kita berjalan di atas gunung, jalannya sempit dan jalan menurunnya itu jauh sekali. Jadi mobilnya harus baru dan remnya harus benar-benar bagus, karena kalau sampai kena ke kanan ke kiri itu masuk jurang dan jurangnya cukup dalam. Nah sekarang kita sudah sampai ke Biren. Dari Biren ke Medan. Biren ke Medan itu mulai dari Biren, terus Matang Gelumpang 2, terus Luk Semawi. Habis Luk Semawi, Pantan Labu. Habis Pantan Labu, Idi. Habis Idi Perlak. Habis Perlak, Kuala Simpang. Habis Kuala Simpang, Langsa. Habis Langsa, Pangkalan Berandan. Habis itu Pangkalan Susu. Terus Setabat. Habis itu Binjai. Terus ke Medan. Dari Teritit itu kalau ke kanan itu ketemu Tingkem. Habis Tingkem itu Simpang 3 atau Redelung. Kalau jalan lagi kita temu Kampung Bale. Habis itu Kampung Bujang. Habis itu Pondok Baru. Habis itu Pondok Sayur. Nah, itu perjalanannya. Sekarang dari Pedemun Takengon ke Kenawat, kita akan melewati Pedemun, kemudian Pelong,
terus ke Nawat. Terus sekarang dari Kampung Bale ke Gewat. Gewat itu nama kampung di Isak. Itu tempat lahir dari almarhum bapak saya. Kalau kita mulai dari Bale. Bale lewat Kampung Cina, terus Asir-Asir bawah, terus Asir-Asir, terus Uning Kirip, terus Tansaril, terus Pendere, terus Uning, terus Simpang Kelaping, Pegasing, Pedekok, terus Relup, habis Relup Burlintang, terus Wih Asin ada Loyang Datu. Loyang Datu itu menurut dongeng itu kalau kita lewati dari Loyang Datu Isak ini, itu tembusnya ke Loyang Kuru. Loyang Kuru di Burumbrah Panjang Takengon. Tapi sekarang loyangnya udah sempit. Isak. Habis Isak kita Kala Ili, terus ke Merleng, terus Simpang Uning, Pantan Nangka, Mungkur, Gewat, dan di Gewat ini ada namanya Ujung Berangin. Ujung Berangin di sini makam dari Awan Tabrani, itu kakek saya. Takengon. Takengon ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Saat ini Kabupaten Aceh Tengah telah berkembang jadi 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, ibu kotanya Redelong, Kabupaten Gayo Luas, Tebelang Kejeren, dan Kabupaten Alas, Kota Cani. Posisi koordinat 4 derajat sampai 433, jadi 450 lintang utara, dan 9545, 9655 bujur timur. Batas daerahnya utara Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah, selatan Kabupaten Aceh Selatan, barat Kabupaten Aceh Barat, timur Kabupaten Aceh Timur. Batas-batas ini umumnya berumah sungai dan gunung. Terletak di Bukit Barisan dan terdapat sungai utama, yaitu Wih Pesangan atau Kerung Pesangan. Terdapat sebuah danau, yaitu Danau Laut Tawar, yang berukuran 17,5 kali 4,5 km. Kedalamannya di beberapa tempat bisa 125 meter. Masih ditemukan gunung berapi, yaitu Burnitelong di Bener Meriah. Pemandian air panas di Wih Pesam atau Simpang Balik, Bener Meriah. Suhu udara sangat dingin. Di sini ditemukan ikan khas Takengon, yaitu ikan depik.
Gayo adalah suku bangsa yang tinggal di 4 kabupaten tersebut. Mereka menamakan dirinya orang Gayo. Penanaman kopi berkembang sejak diduduki Belanda tahun 1901. Bahasa yang berkembang sampai saat ini adalah bahasa Gayo. Ditemukan beberapa loyang atau gua, yaitu loyang Sekam atau Putri Pukes, 2. Loyang Kuro di Burmreh Panjang, 3. Loyang Datu di Isak, dan terakhir ditemukan itu loyang di Kebayakan yang ditemukan waktu itu rangka-rangka yang berumur di atas 500 tahun. Terus loyang Datu ini katanya dulu tempat mandi Sultan Iskandar Muda waktu kecil, walaupun sulit dibuktikan. Keempat, itu loyang Kaming di Burmreh Panjang, dan loyang Haji Amin di Kebayakan. Dulu menurut cerita, kalau orang bawa kerbau dari Takengon ke Isak, itu melalui loyang Kuro dan tembus di loyang Datu Isak. Tapi saat ini sudah tidak dapat dilalui karena sempit. Motif ukiran khas Gayo. 1. Mun beriring, yaitu meniru mun atau awan yang selalu bergerak bersama-sama. Itu artinya. Yaitu mun beriring itu artinya yang selalu bergerak bersama-sama. Jadi menunjukkan kebersamaan. 2. Pucuk nituis atau pucuk rebung. Motif berupa goresan vertikal di tengah yang paling tinggi. Berarti yang muda punya kesempatan nanti untuk dituakan. 3. Tali puter tali berbentuk seperti rantai, merupakan gambaran pertalian kekerabatan yang erat. Motif ini biasanya di paling luar. Penempatannya biasanya di rumah adat atau masjid-masjid tua. Di Takengon masih ada cerita seperti Putri Ijo, Malim Dewa, dan Putri Bensu. Serba-serbi
serba-serbi haji atau umroh. 1. Pada waktu kita memakai kain ihram, 2 lembar kain putih, ini sama berarti pada saat itu kita sudah siap untuk mati dan siap menghadap Allah. 2. Pada waktu kita tawaf, kita harus selalu bergerak, tidak boleh diam. Artinya, dan kita bergerak melawan arah jam. Jadi kita selalu melawan tantangan dan kita harus selalu siap. Terus waktu sa'i, kita berlari kecil. Ini artinya usaha yang lebih besar. Dan di sini kita temukan di Masjidil Haram itu kita temukan air Zam-Zam. Dan air Zam-Zam ini tidak pernah kering. Menurut penelitian satelit dari Amerika, NASA, bahwa air Zam-Zam itu sumbernya itu dari Laut Merah. Jadi menurut pengamatan mereka, itu air dari Laut Merah itu menuju ke sumur Zam-Zam. Tetapi anehnya, kalau jalan yang dilalui oleh air ini kita gali, itu tidak ada airnya. Dan inilah kebesaran Allah. Jadi air Zam-Zam itu tidak akan pernah kering walaupun disedot 1000-2000 ton sehari, tidak akan pernah kering sebelum Laut Merahnya kering. Sebelum air laut seluruh dunia itu kering, dia tidak akan pernah kering. Itu kebesaran Allah. Dan yang membuktikan itu Amerika. Dan air Zam-Zam itu menurut penelitian dari Jepang, itu molekulnya yang paling indah dari seluruh molekul di dunia. Maka logis kalau dia bisa menjadi obat. Terus waktu kita melempar jumroh, ini merupakan hiasan. Sebenarnya kenapa kita melempar itu? Kenapa kegiatan haji umroh itu rata-rata ukurannya itu 7. Tawaf 7, sa'i 7, melempar 7. Kenapa? Karena menurut hitungan Arab, 7 itu artinya banyak. Jadi kalau tawaf 7 itu udah banyak, jadi nggak perlu sampai 8. Jadi kalau di bahasa Indonesia mungkin 7 itu sama dengan 1000. 1000 juga di Indonesia artinya banyak. Pulau Seribu. Pulaunya bukan 1000, tapi pulaunya banyak. Jadi semua yang banyak itu disebut 1000. Itulah maka mereka disebut kelipatan. Semuanya dihitung sampai 7. Itu hitungan Arab. Pahala. Pahala sembahyang di Masjidil Haram itu 100.000 kali dibandingkan kita sembahyang di Indonesia. Sedangkan Masjid Nabawi itu 1000 kali lebih banyak.
Kemudian bila kita sembahyang duha di Masjid Kiblatin Madinah dan berwuduk di hotel, itu pahalanya sama dengan 1 umroh. Apabila kita sujud waktu sembahyang, kita mencium bumi. Sehari wajib itu 17 kali. Sedangkan pacar, istri tidak sampai begitu. Nanti waktu sudah masuk liang lahat, waktu kita mencium bumi, bumi akan membalasnya dengan mesra. Jadi bagi orang muslim, waktu dikubur itu sangat bahagia pada waktu kening kita dikenakan ke tanah. Kita akan disambut bumi dengan mesra. Lambang cinta. Sangat sedikit cinta abadi di dunia ini yang dapat kita abadikan. Di antaranya 1, gunungan di Banda Aceh atau Kota Raja. Bangunan gunungan di Banda Aceh itu adalah lambang cinta Sultan Iskandar Muda untuk istrinya Putri Pahang pada abad ke-16. Kedua, Taj Mahal di Agra, India, simbol cinta abadi Kaisar Shah Jahan untuk istrinya Mumtaz Mahal. Astana Giribangun, makam Ibu Tin dan Pak Harto. 4, Taman Makam Pahlawan Kalibata, itu makam Ibu Ainun Habibie dan almarhum Presiden Habibie yang makamnya berdekatan. San Diego Hill, Karawang, pemakaman Muslim Komplek Isa, semi privat, makam Ibu Hajah Maisuria Bia, istri Dr. Haji Hasanuddin Alim. Beberapa kata nasihat ataupun istilah bahasa Gayo yang perlu kita ketahui. Ige beluh arah sirai, ige mari arah sinantin. Ige itu artinya kalau, beluh pergi, arah itu ada, sirai yang diambil. Jadi kalau ige beluh arah sirai, kalau pergi ada yang diambil atau dijemput. Ige mari arah sinantin. Ige kalau, mari diam, berhenti. Arah sinantin, sinantin yang ditunggu. Jadi ige mari arah sinantin artinya kalau berhenti ada yang ditunggu.
Kope denem, aku perinu. Ko, kamu. Pe, kamu juga. Denem, denem itu rindu. Aku perinu. Payah ni ama, payah ni ini. Payah itu capek. Ni ama, buat bapak. Payah ni ini, buat ibu. Budi urum jasamu ger terbalas. Budi dan jasamu tidak akan terbalas. Silemem taring silanih puren. Musara peri, musara basa. Silemem taring yang lambat tinggal. Silanih puren yang terlambat belakangan. Musara peri. Musara itu bersatu. Peri itu kata-kata. Jadi perkataan yang bersatu menjadi perkataan bersatunya bahasa tindakan. Pemulo pedih pakat sara ine. Pemulo pertama sekali, pemulo pedih pertama sekali pakat sara ine, berunding satu ibu. Kemuduk noya itu artinya kemudian pakat saudara baru berunding dengan famili. Mampat ni lut turahmu pasir, mampat ni umah turahmu pepir. Mampat ni lut artinya cantiknya laut, indahnya laut, harus ada pasirnya di pinggir. Terus mampat ni umah, indahnya rumah, turahmu pepir, harus ada berandanya. Penampong ni kuyu. Penampong ni kuyu itu atau penampong itu yang menghalangi angin. Ini merupakan kata istilah gitu ya, kata perkataan kiasan. Kati enti menggut supaya tidak bergerak. Jadi penampong kuyu itu adalah uang atau tanda yang diberikan ke calon besan supaya tidak ada lagi orang yang melamar anak gadisnya sampai ada keputusan jadi apa enggak. Kucak berkaul. Kucak itu artinya kecil, berkaul itu dibesarkan. Jadi kucak berkaul artinya kecil dibesarkan. Konot bernaru. Konot bernaru artinya pendek dipanjangkan. Layutmi umurmu, mudah rezeki. Panjang umurmu dan gampang rezeki.